Yang paling pokok bukan memberikan suntikan pengetahuan banyak-banyak, tetapi memberikan wisdom. Gitu. Karena itulah nanti yang akan menjadi bangunan pokok bagi. Saya kira itu Anda harus mengakui bahwa 3 karakter itu kan tipe manusia di dunia ini, mau santri, mau guru, mau dosen, mau mahasiswa, itu kan di mana-mana selalu ada 3 orang ini pepak-pepak yang jagat gitu ya. Sama saya ini guru kamu. Itu bukan kata-kata yang akan keluar dari mulut saya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan ya memodelkan itu satu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, zaman sekarang kan pendidikan ini bisa juga online. Karena pandemi kemarin 2 tahun kita pembelajarannya online. Kemudian bagaimana ya caranya mengetahui atau mengetahui tentang karakter, pendidikan karakter. Nah, kalau misalkan biasanya kan sebelum online kita langsung ketemu, misalkan interaksi sosial itu ada. Sedangkan ketika online itu kita hanya melihat lewat Zoom atau lewat Google Meet. Nah, ketika di online ini kita tidak tahu, kadang ada anak-anak yang dia tutup video. Nah, kita nggak tahu anaknya di rumah itu sedang tiduran atau sedang apa. Nah, bagaimana atau kiat-kiat apa, strategi apa yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk mengajarkan pendidikan karakter tersebut? Seperti itu. Bisa boleh dijawab siapa saja, Mas? Terima kasih Mbak Dian atas pertanyaannya. Ini bisa dijawab semua pembicara ya, terutama yang pertama Mas Iqbal ini. Ini karena kebetulan juga guru menulis online, jadi beliau memang kayak cakap kalau mungkin ini tentang karakter Mas Iqbal. Apakah murid-murid Mas Iqbal itu juga ada yang kayak gitu? Mas Iqbal nggak bisa memastikan ini murid saya menyimak atau enggak ini gitu. Monggo Mas Iqbal, caranya. Baik, terima kasih Mbak Dian pertanyaannya. Sebenarnya ini bukan kapasitas saya dan bukan kompetensi saya. Kenapa? Karena kalau yang pertama tadi sebenarnya saya lupa menyampaikan satu penghormatan luar biasa kepada Bapak Ibu guru yang sekarang real menghadapi zaman yang benar-benar berubah. Dan yang dihadapi adalah anak-anak usia sekolah. Itu memang salah satu tugas pokoknya itu adalah membentuk karakter ya. Sementara kalau saya, itu yang pertama saya jadi ingat satu acara, saya waktu itu mengisi acara di MAPK Solo ya, Madrasah Ali Haba itu yang agak ketop di Solo itu. Terus saya ngobrol, bicara di depan anak-anak itu, dan ternyata ada banyak item bercandaan saya itu yang mereka nggak nyambung. Aduh, saya ternyata udah terlalu tua ini saya ternyata ini ya, ada jarak usia yang begitu jauh gitu. Saya waktu itu kalau ada teman-teman yang pembaca Mojok tahu, tandem dengan Mbak Esti Diah Imaniar, itu usianya juga jauh di bawah saya. Dan dari sana pula dari beliau pula waktu itu saya pertama kali tahu bahwa sarangnya itu bentuknya kayak gini, artinya love itu benar-benar terngiang-ngiang terus dalam ingatan saya. Tapi justru karena hari itu saya merasa gagal. Dan karena kegagalan itulah, sejak saat itu ketika ada yang meminta saya mengisi acara, ini audiennya siapa? SMA, aduh nggak usah, saya menyerah langsung Mas. Karena memang kesenjangan usia begitu jauh. Sementara gitu ya, saya usia sudah merasa begitu jauh, apalagi Pak Guru gitu. Jauh banget kan, apalagi Pak Guru dengan murid ya jauh banget. Tetapi masih diusahakan begitu banyak strategi, metode untuk bagaimana ngeli ning ora keli, bagaimana menghadapi perubahan zaman dan tidak menolak seluruhnya, tetapi juga tidak menerima seluruhnya. Tadi digambarkan ya, bagaimana misalnya tetap diajak membaca, tetapi juga tidak lagi bisa membaca model-model waktu itu gitu kan. Itu kan tidak menerima seluruhnya, tapi juga tidak menolak seluruhnya. Saya juga ingat ada beberapa bagian yang mungkin belum diceritakan Pak Guru. Bagaimana HP itu kadangkala dipaksa disembunyikan untuk detox tadi ya. Tetapi
Pak Guru ini juga tetap menggunakan HP untuk apa? Ya untuk kompromi dengan cara apa? Bagaimana mengerjakan tugas, misalnya waktu itu cerita bikin film yang inspiratif, yang bagaimana, ayo dibikin, itu digunakan bukan semata-mata ditolak, tapi juga tidak 100% diterima, tetapi digunakan sebagai metode baru untuk bagaimana membentuk membentuk pengetahuan siswa gitu. Termasuk ada satu tulisan Mbak Putih yang saya ingat bagaimana bersama guru-guru waktu itu ada semacam bahan ajar atau apa gitu yang rame-rame kolaborasi. Saya baca di situ juga bagaimana ada video dan sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya tidak menolak seluruhnya tapi juga tidak menerima seluruhnya. Nah, tetapi bagian pendidikan karakter itu kalau posisi saya memang mengajar banyak sekali peserta kelas. Saya tidak berani menyebut murid ya. Cuma mereka pada rentang usia yang rata-rata sudah di atas anak-anak sekolah. Sehingga kadang-kala saya tidak peduli apakah mereka mau bermoral atau tidak. Pada teman-teman maupun tidak respect juga kepada gurunya gitu ya. Itu ketika di kelas online itu tidak, di kelas offline saya bisa menegurnya, misalnya kayak gitu. Kemudian katakanlah bagaimana membentuk suasana yang lebih beradab gitulah, lebih civilized dalam sebuah forum bersama. Tetapi kalau dalam kelas online itu sudah sangat sulit. Ya palingan ketika komunikasi berjalan dan model-model katakanlah menjewer itu juga kadang-kala dilakukan. Tetapi itu akan jauh sekali volumenya dibanding ketika misalnya Pak Guru di sekolah di De Brito online dan bagaimana membentuk toto kromo dan sebagainya. Jadi kalau gambaran dalam kelas-kelas semacam yang ditanyakan Mbak Dian tadi itu ketika segmen usianya sudah katakanlah mahasiswa ke atas, mungkin Mbak Putih juga nanti bisa cerita, itu sisi karakter itu kadangkala memang sisi yang sudah dilepas gitu ya, nanti yang dibakukan itu adalah bagaimana tentang apa yang tadi belum diceritakan Pak Guru. Ketika di zaman ini, kalau mau sekedar memberikan asupan pengetahuan sebanyak-banyaknya, itu tidak lagi sangat pokok. Hampir sama dengan tulisan Mbak Putih ketika menggambarkan bagaimana membaca itu tidak harus paham seluruhnya, kan? Tidak harus 100% paham, tetapi yang digenjot adalah pola berpikir, cara berpikir, daya pikir dan seterusnya. Nah, maka saya ingat sekali, kalau ini nggak tahu di buku atau ada atau enggak, tapi di obrolan malam-malam sama Pak Guru itu, bagaimana guru sekarang itu yang paling pokok bukan memberikan suntikan pengetahuan banyak-banyak, tetapi memberikan wisdom gitu. Karena itulah nanti yang akan menjadi bangunan pokok bagi fondasi anak-anak untuk belajar. Nah, mungkin saya menduga ya dengan beberapa tadi ilustrasi yang saya sampaikan tadi, membentuk karakter itu sekarang mungkin tidak bisa dalam format kontrol penuh, tetapi dengan model-model wisdom yang digambarkan Pak Guru. Begitu, tentu saja nanti lebih lengkapnya dari para pelakunya langsung. Monggo. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Lanjut ke Pak Guru. Ini bisa langsung disambut tadi soal wisdom atau lebih spesifik lagi dari pertanyaan Mbak Dian tadi ya. Monggo Pak Guru. Baik, terima kasih Mas Alvin menanggapi Mbak Dian. Bagaimana pembelajaran jarak jauh itu tetap bisa mengidentifikasi karakter siswa gitu ya. Nah, karakter siswa yang saya identifikasi selama pembelajaran online itu ada 3. Pertama, siswa yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu istilah kerennya magis gitu ya. Magis itu ya memperjuangkan sesuatu yang lebih. Sungguh-sungguh itu tampak. Walaupun kameranya dimatikan itu tetap feeling saya mengatakan oh ini siswa yang magis gitu. Karena pengalaman itu tidak bisa menipu, jam terbang itu tidak bisa menipu ya. Seperti pilot Garuda itu apapun cuacanya, pilotnya ya, itu tetap dia bisa tidur kan, yang nggak bisa tidur kan co-pilotnya ya. Karena pengalaman. Dan pada saat terguncang-guncang seperti masinis itu saya lihat, saya pernah naik kereta api dinunut ke lokomotif di bagian itu masinis yang di setir kanan itu hanya jalan ketika narik gerbong. Sampai sekitar Sedayu paling pol Sentolo Wates gitu. Setelah itu yang kerja itu komasinisnya itu nanti sampai Bandung ketika jalan meliuk-liuk gitu ya di Jawa Barat itu beralih ke sepertinya pilot juga gitu
nakoda juga gitu. Nah saya pengalaman, saya bukan pilot tapi saya punya pengalaman. Sehingga insting, feeling itu kombinasi pengalaman dengan insting ya. Saya mengatakan bahwa 3 minggu pertama saya bisa mengidentifikasi siswa ini magis atau tidak. Lalu yang kedua, karakter yang kedua itu setengah hati. Yang ketiga itu melantur. Nah tapi saya kan harus ladeni semua. Saya kan, nah identifikasinya yang sungguh-sungguh itu pasti IQ-nya tinggi, itu sudah pasti itu. Nah yang setengah-setengah itu gaya belajarnya sedeng. Nah yang melantur itu gaya belajarnya nguler kambang, ulat bulu kecemplung kolam, kloget gitu. Jadi ngetutke carane mikire guru nih ya ora gaduk, nek tak seneni aku ya tambah edan gitu kan. Jadi semua tetap berhak untuk naik kelas dengan kapasitasnya masing-masing. Saya tidak akan menghamburkan emosi karena wis pengalaman, oh aku ngerti terapi niki bocah iki kepiye supaya mengko dia berkembang sesuai dengan kapasitasnya ya. Nah yang enggak menyelamatkan mereka itu sebenarnya attitude, perilakunya. Misalnya kemarin dia tidak mengerjakan tugas kelompok, nah ini siswa yang melantur ini, enggak mengerjakan tugas kelompok dengan alasan dia tidak ada teman yang mau dia jadi anggota. Nah berikutnya saya minta untuk presentasi sendiri. Saya akan membela anak ini supaya tetap punya nilai. Minggu berikutnya tugas kelompok, saat itu dia nggak punya kelompok lagi. Nah ketahuan perilakunya yang buruk kan. Nah pada saat dia harus presentasi, dia udah ketakutan keluar dari Zoom gitu ya. Nah anak ini lalu saya masukkan catatannya. Nah ini kerennya pembelajaran daring, itu kami punya LMS, itu programnya itu LMS, saya punya catatan kejadian di kelas siswa ini, jam segini, hari ini, saya sudah konsultasi dengan Pak Mong, dengan wali kelasnya, dengan anaknya, saya tunggu, saya WA, saya telepon, tidak merespon. Dan tidak ada nilai susulan karena dia terancam tidak naik kelas. Nah daripada ribut orang tuanya, apalagi nanti ribut di medsos, merasa diperlakukan nggak adil, kan kita harus punya data gitu ya. Ini contoh siswa yang melantur. Nah, hebatnya siswa tahun kemarin itu kami panen raya itu. Panen raya siswa-siswa yang keterima di SNMPTN, keterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan itu. Justru siswa yang 1,5 tahun offline dan 1,5 tahun itu online. Nah, menurut saya kombinasi antara online dengan offline itu membosankan, nyebai. Saya saja minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dengan anak-anak kelas 1 itu sebah. Dan anak-anaknya melihat saya juga blenger. Saya enggak hipokrit, enggak munafik. Kadang-kadang, oh ya, di sekolah kami ini, saya harus mengatakan sekolah yang sangat keren, di sesi terakhir setelah jam terakhir, KBM terakhir itu ada namanya dalam bahasa Latin itu ya. Karena kami pengaruh ideologinya itu Eropa, ya, maka bahasanya bahasa Latin ya. Examen conscientiae, pemeriksaan batin. Jadi apa yang pantas Anda syukuri sepanjang pagi hingga siang. Jadi 3 bunga kecil. Apa yang pantas Anda syukuri, apa yang layak Anda sesali, dan apa yang Anda akan perbaiki besok. Dan ungkapannya sederhana, saya bersyukur karena berangkat ke sekolah dengan naik sepeda motor, pecicilan karena takut terlambat, itu selamat. Konkret kan? Yang kedua, saya menyesal karena bangun kesiangan sehingga pecicilan nggak sempat mandi. Besok saya akan lebih meruput dan mandi supaya di kelas seger dan bisa fokus. Nah itu saya kira pembelajaran karakter yang baik. Kalau tiap hari itu mereka bikin jurnal kan, punya catatan harian dan wali kelas, guru-guru itu membaca dokumen ini. Jadi perkembangan karakternya anak-anak yang sungguh-sungguh, anak-anak yang setengah hati dan anak-anak yang melantur itu kelihatan. Dan saya kira itu Anda harus mengakui bahwa 3 karakter itu kan tipe manusia di dunia ini. Mau santri, mau guru, mau dosen, mau mahasiswa itu kan di mana-mana selalu ada 3 orang ini pepak-pepak yang jagat gitu ya. Jadi tetap harus disyukuri. Jadi saya merasa bahwa pendidikan online ini tidak masalah untuk mendeteksi
mendeteksi karakter. Jadi kalau anak sembunyi, kemudian off cam gitu ya, saya amati terus, saya punya catatan, saya amati minggu iki sing ngerang ngetok iki. Saya ikuti saja. Lalu nanti korelasinya dengan kinerjanya kan, dengan tugas-tugasnya dan seterusnya. Dan lalu harus di cross check juga dengan catatan-catatan guru lain supaya saya nggak semena-mena menghakimi siswa. Bukan karena ini profesionalismenya seperti ini. Jadi ketika ada wali kelas, ada guru mengeluh tentang siswa ini, loh kok podo karo keluhanku. Nah kalau sudah keluhannya sudah banyak, saya juga nggak akan mengeluh lagi, nggak akan mengulang-ulang sesuatu yang menurut saya buang-buang waktu. Begitu cara mengidentifikasi karakter siswa yang terdiri dari 3 hal, khususnya pada pembelajaran online. Pada pembelajaran offline, mengidentifikasi siswa itu lebih mudah. Minggu pertama itu diminta untuk membaca modul yang ringan. Diminta menjawab pertanyaan, lalu maju satu persatu untuk membahas tugasnya. Nah dari cara ngomongnya, cara berdirinya, sikapnya, insting saya, pengalaman mengatakan, oh iki bocah magis, oh iki bocah setengah-setengah, oh iki bocah melantur, distract karena godaan gadget tadi itu. Nah dari situ nilainya kan beda ketiga orang itu. Tugas berikutnya, saya akan menunjuk siswa-siswa ini, di kelas itu biasanya paling akeh cah 5 gitu ya, itu untuk jadi leader. Jadi pemimpin tugas kelompok. Nah, tugas saya mengajar menjadi ringan karena saya nggak banyak bicara lagi. Jadi sudah disiapkan di LMS tugasnya apa, lokomotifnya anak-anak ini. Lalu mereka akan presentasi, tugasnya apa? Ya tugasnya mengambil alih tugas saya sebagai guru. Mereka membuat ini media pembelajaran. Yang sederhana kalau kelas 10 ya lagi mlebu kon gawe PPT. Pakai PPT terserah mau PPT yang tradisional atau pakai Canva, pakai animasi, itu tergantung kecakapan mereka. Nah, ono rego, ono rupa gitu kan. Besoknya tugas berikutnya itu tugas membuat video pembelajaran. Nah, saya nggak bisa, mereka bisa. Nah, daripada saya memaksakan diri monolog, nah, saya bukan Mas Butet nih. Nah, Mas Butet monolog gitu. Ada sponsornya, saya monolog ya ditinggal tidur siswa dan makin jengkel. Begitu Mas Alvin caranya mengidentifikasi. Terima kasih Pak Guru, menarik sekali ya. Ada 3 karakter yang nggak tahu, saya mungkin termasuk yang melantur dulu. Kalau nggak bisa satu mata pelajaran nyalahin gurunya gitu. Enggak magis di bidang ini, kesenian. Buat sampul ini, saya surprise. Terima kasih. Monggo lanjut Mbak Putih mungkin ya, menambahkan dan menjawab sama pertanyaannya dari Mbak Dian. Saya tuh sebenarnya kalau bicara pendidikan karakter bukan orang yang senang menilai-nilai karakter siswa atau apa ya. Buat saya manusia ya manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Tapi tetap saja namanya proses pendidikan pasti ada nilai-nilai yang kita pegang sebagai guru yang kita harap juga siswa-siswa saya atau mahasiswa saya atau calon guru yang saya ajar itu saya harap mereka punya gitu. Dan itu dulu yang mesti clear ya, clear nilai-nilai apa yang kita anggap penting gitu kan, nilai-nilai apa yang kita anggap penting. Buat saya misalnya, saya merasa jadi pendidiknya harus demokratis gitu, artinya nggak bisa kita bilang ketika ada mahasiswa misalnya yang sangat kritis terus tiba-tiba kita marah balik gitu, itu buat saya udah melanggar nilai yang menurut saya penting. Atau misalnya ketika kita bilang, kamu mesti nurut, kamu hormat sama saya ini guru kamu. Oh, itu bukan kata-kata yang akan keluar dari mulut saya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan ya memodelkan itu satu. Kedua dari pengalaman saya selama mengajar online ya, yang online itu kan alatnya, tapi orangnya kan tetap manusia ya. Jadi selama ada aspek human touch-nya gitu ya, itu nggak sulit juga sih gitu. Saya pernah satu hari gitu ya, saya memilih untuk hari pertama kuliah, oke, silahkan. Saya waktu itu mengajar Foundations of Teaching and Learning, jadi dasar-dasar belajar dan mengajar. Oke, hari ini mari ceritakan kepada saya, terserah caranya pakai PowerPoint, Anda itu siapa? Ceritakan kepada saya, Anda itu siapa, aspirasimu itu seperti apa, dan kalau nanti kamu
kamu kenapa memilih masuk fakultas pendidikan dan kenapa kamu mau memilih, apakah kamu mau jadi guru atau enggak? Jadi nggak apa-apa kalau nggak mau dan kenapa? Lalu saya janji, oke, setelah kalian cerita saya akan jawab pertanyaan tersebut juga dari sudut pandang saya. Di hari pertama itu mahasiswa saya menangis dan bahkan tuh aku pengen kirim virtual hugs gitu. Jadi mereka kirim virtual hugs lewat kalau di tempat saya pakai Teams ya. Mereka kirim dan itu tuh sangat memungkinkan gitu. Karena ada human touch-nya. Mereka harus otentik gitu. Jadi ketika kita meminta mereka otentik, mereka belajar dari satu sama lain, dari cita-cita satu sama lain dengan mudahnya mereka akan tersentuh juga gitu. Terus gitu online itu juga kesempatan mereka berinteraksi sama orang yang nggak mungkin dilakukan. Jadi misalnya suatu hari saya iseng aja, saya mau ajak kalian ketemu teman saya, guru yang mengajar di Maluku gitu ya. Di Maluku waktu itu saya lupa deh, Bumin tuh dari mana? Dari Maluku. Dan si ibu ini menceritakan kisah hidupnya tentang bagaimana dia akhirnya menjadi guru, apa yang dia lakukan. Dia cerita salah satu pengalaman yang paling berkesan saat dia menjadi guru adalah ketika dia mau ditembak sama salah satu orang tua siswanya gitu. Itu kan bukan cerita yang mahasiswa saya akan dapatkan dengan mudah dan saya nggak butuh budget juga kan. Tapi karena ini online, ada kesempatan bagi mereka berinteraksi dengan orang lain yang sebenarnya nggak mungkin mereka bisa berinteraksi kalau dalam kehidupan sehari-hari, maka kesempatan itu diambil aja gitu. Dan itu tetap buat saya bagian dari penumbuhan karakter karena jelas saya berharap mereka bisa berinteraksi dengan orang-orang yang beragam juga seperti itu.